mangkok belantan tuh orang banyak yang punya atau khusus dukun yang punya mangkok belantan? Kalau busnya nggak banyak, itu tandanya penyakit sesuai dengan obat. Oh, Nah, itu tanda daripada jadi kalau masyarakat kami di sini ini, katalah di Dusun Tiaro, ya kebanyakan masyarakat dulu itu berobat namanya obat tradisional. Nah, jadi obat kampungnya kalau semacam penyakit demam, itu diadakan, terutama diadakan obat demam, yaitu ada kata seorang dukun. Nah, kalau tengok demamnya, disuruh kita menyediakan itu pertama tadi kalau demam panas tinggi, ya. Itu disuruh mengambilkan seperti ramuan daun cekrau, sekumpai, setawa, sedingin. Nah, 4 jenis. Setelah itu tadi bahan tersebut diserahkan kepada dukun, lalu diolah, diiris, diremas, lalu diadakan apa namanya tuh, bakso dusun itu kan api kemian ya dam. Nah, diadakan api yang untuk terutamanya kan, nah, dibakar kemian. Nah, setelah itu diselang apa tadi, katalah berpo ya. Ya. Jadi kalau dulu itu tempatnya itu adalah mangkok belantan namanya kan. Kalau sekarang susah dicari, Bu. Yang seperti apa bentuk mangkok belantan? Mangkok itu seperti kalau ada mangkok daya, yang apa itu, yang muslim namanya kan. Kalau bakso kini itu mangkok daya muslim ini. Nah, itu rempahnya samalah dengan mangkok apa, tapi agak kecil. Lebih kecil. Agak kecil, seginilah, kira-kira seginilah. Buka polos, polos. Jadi kalau ada coretan bukan mangkok belantan. Bukan. Tapi Pak, mangkok belantan tuh orang banyak yang punya atau khusus dukun yang punya mangkok belantan? Ada lah orang yang punya, nenek-nenek turun menurun menaruh dikit sama dengan pihak Pak Haji. Jadi bersih. Kalau mangkok tersebut itu karena dulu susah dapatnya. Zaman dulu kan barang itu langka. Jadi sebagian itu ada hak warisan. Hak warisan. Karena hak warisan kalau ada orang tuanya dulu punya mangkok, kalau masih utuh, biar dia turun temurun apa mangkok itu dikasih pada anak, dikasih pada cucu kan, nah gitu. Nah, jadi setelah itu itu kembalikan kepada pelaksanaan bikin obat tadi kan. Setelah diiris, diremas, nah itu dimasukkan air, sudah itu katalah pakai apa namanya malam tadi itu, bahasa jambi mantra-mantranya. Yang paham mantra itu Pak Haji. Nggak bisa rahasia mantra tuh Pak. Iyalah, yang nggak bisa itu kalau kita nggak bisa kan. Nah, jadi setelah itu kalau seorang dukun itu bisa dia tahu bakso ini penyakitnya, bisa ibarat tadi malam tadi itu kalau kita bilangkan ibaratnya ini pilnya, ini penyakit, ini pilnya. Nah, jadi kalau dukun itu tahu dia ini demamnya, ini kalau dusun nama oreh kan, oreh. Nah, jadi setelah dijamin obat, setelah itu dioleskan kepada yang sakit tadi. Nah, jadi tidak diminum ramanya Pak ya? Ini Bu ya, kalau biasanya tuh tiap-tiap obat tuh itu dicicipkan kepada yang sakit. Paling tidak tuh kan 1 titik air cukup kan, kalau dia tidak mampu
Kalau dia mampu seteguk air, kan beda Mbak ya. Iya. Setitik air atau seteguk air. Nah, kira gitu. Kalau sakitnya agak parah tuh kan banyaknya tidak mampu Iya. minum air gak banyak kan. Nah, kira gitu. Setitik jadi Ah, ada setitik ya. jadilah. Itu untuk syaratnya tadi kan. Iya. Jadi setelah itu diolaskan kepada badannya. Kalau bahasa sini itu, bahasa kami itu apa namanya? Diurehkan. Udah badannya Diureh. semua. Diureh. Nah, kalau bahasa nak dimandikan kan Nggak Kan mandi. tanggung. Iya. Kan Nggak disiram, nggak Nggak, diguyur. dalam dah. Nah, jadi Dibasuh. dibasuh, diolas-olas kan. Nah, Dia sampai pelok dulu, Itu muka dulu, kan ada tuh yang dan lain. sehari itu 3 kali Oh, ya. pakai Maaf. pagi, siang, sore. Pak Mazen, tadi kan dibilang ndak asal dioles dari kepala dulu. Iya. Nah, urutannya ngolesnya kayak mana, Pak? Ya dia basuh dulu tuh dia di kepala dulu. Nah, Berapa dia kalinya muka. ada? Ada lah ya 3 kali sehari makainya tuh. Makanya Nah, dari pagi, kepala, siang, sore atau dari kepala sampai ya sampai lah ke kaki. Mak di kepala dulu. di kepala dulu. Nah, sudah tuh dek muka. Yang paham nukur no. Kakak nyalek su yang ubuk mak ubatan bang. Nah, Orang yang pakai cerita itu sama lah. oh sama beda. Tunjuk-tunjukan beda berdua. Ya, ya. Ah, itu pernah mengalami sendiri atau pernah mempraktekkan ke anak cucu, dah, Pak? Pernah. Ada khasiatnya langsung atau Ya boleh. Ya kita kan usahakan lantar dari itu kan. Iya. Nah, yang memedahnya yang sikuknya ya Allah tuh kan. Nah, ya setelah tuh bahasa kami dusun tuh mau kata tuh api tumpah air ya dah. Nampaklah sudah pasang tuh. Nah, setelah itu dia tidak sama lah dengan anak tuh. Kadang mau ada dasung, kadang dah ubatan dah tuh. Kita sekadar usaha lantar be. Yang untuk membedah atau tidak balik dari yang apa tuh lah. yang satu? Ya Allah tuh lah kan. Oh, Nah, iya. tuh. Cuma apa be persyaratan kira aja ada yang tahu be buku apa be apa persyaratan. Magalaknya tuh yang sesuai penyakit dengan obatan tuh persyaratan tuh galaknya nih. Sudah pasang tuh adalah perubahannya. Nah, nampaklah ya dah. Nampak. Jadi orang dulu tidak payah ke puskesmas. Ya. Atau belum ada puskesmas tuh, Pak? Ya waktu itu dulu belum. Kalau zaman tahun 80-an sudah ada. Oh, 80-an baru masuk puskesmas. Ada puskesmas sudah ada. Di kecamatan. Berapa jauhnya, Pak? Nah, iyalah itulah tadi kita sudah. Itulah cara Nah, itu. kalau dari sini Kok ada penyakit bantan ke kecamatan Obetan, itu, kalau sebelum tahun 1997 itu kan belum ada jalan kendaraan di sini. Jadi terpaksa berjalan kaki kalau mau ke puskesmas. Jadi kalau ada masyarakat yang sakit agak kritis, itu kalau mau ke puskesmas itu ditandu. Nah, ditandu melewati sungai. Kan Sungai mana, Pak? kita kan tidak lewat sini, kita sungai bawah. Oh. Jalan belakang kan, nah, ada jalan belakang tembus ke jalan hitam itu sekarang nih. Nah, turun naik jalan di belakang. naik. Kalau Jadi- ditandu tuh berapa lama orang sampai puskesmas? Hilang juga tempatnya Kalau susah. dulu, kalau jalan kita ke Pasar Marsiau atau Kecamatan Marsiau, itu kalau jalan kita tidak punya beban, itu 2 jam. 2,5 jam dari sini. Tanpa beban. Tanpa beban. Kalau kita bawa orang sakit, itu tak mungkin secepat itu kan. Itu habislah waktu 3 jam atau 4 jam. Apalagi batikul, mau bertandu kan batikul. Iya. Kayak sarung dalam tanah pangkal ujung. Nah, orang sakit itu kan. Setengah. Mana Dari jalannya dusun sudah. sakit 1 sampai puskesmas Wow. 5 orang sakit. Itulah nambah anggota. Nambah yang mikul sakit. Iya, tambah anggota yang sakit dong. Iya,
Itu tadi untuk demam ya Pak ya, Iya. demam paneh. Ciri-ciri semua demam bisa pakai pengobatan itu ada ciri-cirinya Pak? Pokoknya gini Ibu ya. Jadi kalau demam ini kan tadi demamnya demam panas itu. Kalau demam tinggi, panasnya tinggi itu ada juga namanya orehnya tuh tadi berupa daun oreh apa namanya? Gua daun rambutan, daun orang ada demam paneh. Demam paneh. Jadi ada 2 macam atau 3 macam yang setahu aku kan Pak ya. Itu kalau oreh daun resam itu kata kami sini itu oreh tepagah. Demam tepagah, demam juga kan. Nah, kan ada demamnya tuh begitu dapat demam langsung ini tinggi. Itu demam tepagah namanya tuh. Bahasa apa tuh demam parah apa? Demam menggigil. Demam menggigil. Demam menggigil. Jadi kalau dulu orang pakai obat tradisional, ya, seperti dukun dan yang bilang itu dukun, bukan orang yang sakit. Nah, kan kata dia orangnya dukun yang pandai tadi, disuruhnya kita ngambil daun resam, daun nidai, aka menang. Ya. Lagi. Ada bulan potong. Daknya macam tu. Semacam tu, bulan kasai. Kasai. Itu lainnya. Ya lain. Nah, ini ada itu yang diadakan daun resam, daun nidai, daun akan menang itu tadi. Itu sama halnya dengan apa tadi? Dengan obat daun setawas dingin tadi. Halnya sama segitu. Ini ada pengolahannya, yaitu daun resam itu sama daun benida itu diremas. Jadi kalau kita waktu bikinnya, kalau itu berbusa. Kalau bahasa kami dusun berbuih. Bahasa dusun. Jadi berbuih. Jadi kalau buihnya nggak banyak, itu tandanya penyakit sesuai dengan obat. Nah, itu tanda daripada dukun tadi. Kalau diremas buihnya banyak, pas. Kalau kurang banyak berarti bukan itu obatnya. Cari lain lagi. Bahasa apa tuh kurang jadi. Yang tahu dukunnya ya Pak ya. Dukunnya yang tahu. Nah, tadi daun-daunan itu ada cara ngambilnya enggak Pak? Atau jumlah tertentu? Kadang kan ada harus ganjil, ngambilnya harus pakai apa, kan macam-macam. Gini Pak ya, kalau setahu kami, kalau daun resam itu ambil 3 tangkai pas seperti yang ada di bawah itu, dan juga daun menidai diambil 3 tangkai, dan juga aka menang tadi diambil 3 pucuk. Nah, jadi syarat-syaratnya tidak pula diketahui. Yang penting ngambil saran obat itu kalau dulu Bu ya, dulu tuh orang ngambil ramuan obat tuh sebelum zuhur. Sebelum zuhur dari jam dari pagi sampai zuhur boleh. Kalau sudah zuhur itu kalau sebenarnya dicegahkan oleh dukun. Nah itu. Nah, jadi bikinnya tadi diremas-remas, baru nampak buihnya. Kalau jojat betul penyakit demam panas sekiranya. Ya, apa namanya penyakit demam menggigil itu berbuih banyak. Nah, kalau dia tidak berbuih sekedar ada dikit-dikit berarti itu kurang pas. Nah gitu. Nah, ada kemarin dengar cerita yang ngambil daun pakai dilempar api ya Pak? Ya, kayu apinya itu pengobatan apa Pak? Itu panas juga. Demam panas juga itu. Nah, kan kalau dulu penyakit tidak banyak Bu.
Iya, tidak sama sekarang. Mulanya panas, Ya. demam. Kalau dulu tidak sama sekarang. Sekarang kan ada sakitnya mah. Ah, Yang sakit kadang-kadang dah di mana-mana kan sakitnya kata dokter mah. ya. Kalau dulu tidak ada mah. Tidak ada rematik, tidak ada rematik, Tidak ada rematik, tidak ada apa lagi? Asam urat. Nah, kalau sekarang sudah banyak yang tidak diketahui oleh orang-orang dulu kan. Nah, dulu itu ada demam, bocor, sakit kepala, bengkak, sakit gigi. Itu kebanyakan kecuali luko kan, kecuali luko itu kalau lain halnya. Bocor Nah, tuh tuh. luka atau kayak mana, Pak? Yang disebut bocor tuh. Bocor itu kalau kita menceret, nah itu kayak sakit menceret perut. bocor, sakit perut. Bocor. Nah, Bukan kepala bocor kan? bukan. Kalau bocor, ya. Kalau bocor tuh ada lagi cara pengobatannya, beda lagi, gitu, Pak. Kalau zaman dahulu itu terutama Bu ya, terutama waktu orang kasih kan makan buah pisang lidi namanya. Matah, pisang matah. Pisang lidi yang matah itu direbus atau dipanggang. Disuruhkan kepada yang bocor tadi, yang sakit perut tadi makannya. Dan juga kita pernah mengalami hal yang demikian itu. Langsung mengalami praktek deh. Pernah makannya. Direbus atau dibakar. Kalau orang tengok kan buah pisang lidi itu pahit kelat, Bu. Tapi sudah dibakar tuh tidak ada tersapai dengan kelat kalau bagiku. Kalau bagi anak gini pahit gitu. Mungkin sekarang pahit. Bocor banyak ya Pak ya, berarti bocor, demam, sakit kepala, sakit gigi. Nah, dari macam-macam obat tadi tuh Pak, bahannya kan macam-macam pula. Iya. Kayak mana bisa ada bahan sebanyak itu tuh Pak? Kalau sakit tadi kan kita sakit perut tadi ya, sakit perut itu pisang lidi kan ada kita punya. Kalau dulu tuh banyak orang tanam tuh. Dulu. Sekarang langka. Nggak udah habis nampaknya tanaman-tanaman itu tadi. Karena bukan pengaruh budidaya baru. Terutama dulu itu setiap ditanam itu dia serang hama. Samanya terutama tuh babi. Jadi kadang-kadang itu baru mulai berdaun apa yang kita tanam yang positif yang ada isi umbi-umbian tadi itu diserang hama. Nah, sehingga masyarakat tidak mau nanam seperti itu tadi ya. Kalau apa Pak pernah dengar gitu kan di masyarakat sini ini kan ada hutan adat, Pak ya. Nah, hutan adat itu salah satunya dimanfaatkan untuk obat-obat itu juga, atau kalau obat-obat itu dari samping-samping rumahnya? Ya, sebagian itu ada juga diambil di dalam hutan. Itu seperti kayu yang namanya demam apa nih? Kayu kasai. Kan obat demam juga tadi kan. Nah, itu barang tersebut itu tidak ditanam, itu tumbuh sendiri. Itu pertama ada di celah-celah sungai, dan kedua ada juga yang di dalam hutan adat. Jadi kalau dulu karena masih banyak kebun-kebun yang di tepi sungai itu yang masih kayak hutan adat, itu di sana banyak tumbuhnya kayu-kayu apa lagi? Kayu obat-obatan ya. Jadi orang tidak bagi ke hutan adat langsung dah. Ada. Kalau sekarang kayu tersebut sudah kalau di dekat-dekat sungai itu sudah habis. Karena orang sudah bikin kebun, bikin tanah kan. Kalau dulu orang tidak mau bikin yang jurang-jurang tuh dah. Bikin lereng-lereng tuh tidak mau dia bikin, tidak digarap. Nah, kalau sekarang asal ada tanahnya, ya mana bentuknya, ya tetap digarap. Tetap digarap. Nah gitu. Nah, kalau ditengok lagi ya Pak ya, pengobatannya kan
banyak, Ya, dukunnya ada, ya, cara prakteknya tahu gitu, Ya. diketahui. Iya. Terus sekarang ada pengobatan modern, Ya. gitu kan. Kalau dicari bedanya antara pengobatan yang lama sama yang modern, itu sebenarnya di sisi mana, Pak? gimana ya? Nah, kalau modern kan sekarang pakai racikan-racikan segala macam, ada yang ngajarin. Kita kan sudah kelas umur kami ini, itu sudah semuanya sudah kami coba kan, Oh, dari obat tradisional kepada obat modern ini. Tapi kalau sekarang kebanyakan orang suka kepada obat yang modern. Kenapa? Karena obat modern itu kalau di tempat kami ini, kalau dikasih obat pil, dia minta disuntikkan. Nah, kenapa? Karena kalau dikasih obat nelan pil, itu reaksinya agak lama. Sampai 2 hari, 3 hari. Tapi kalau dikasih pakai suntik, ya sudah tuh dikasihkan obat pil, itu 1 hari sudah ada rasa reaksi. Gitu. Kalau obat tradisional itu prosesnya agak panjang. Ya, namanya kita kan tidak dikasih vitamin di sana udah. Iya. Kalau obat tradisional itu itu alami ya, alami. Jadi segitu dikasih obat, sehari 2 hari mulai beransur-ansur, sedikit perubahan sedikit demi sedikit. Sampainya seminggu, 15 hari, baru agak agak sembuh lah. Nah, kalau obat modern ini kalau habis 3 hari tidak sembuh, itu kita dipindahkan kepada yang nggak maju lagi kan gitu. Kalau jadi, kalau kita ini tidak, kalau obat tradisional tidak ada tempat kita pada Tukar balik ber. tidak ada tempat rujuk. Balik situ lagi. Dah tukar balik ber, bahannya lagi ucap lo lain lo. Bangsa yang banyak dituju. Momo demam, malah coba lah obat ada agam kebahasa orang dusun tu agam hitam belih pengiranya, hitam belih punya dan dayi padagan, hitam belih apa macam-macam lah. Dah ditukar lagi lah. Kalau apa tu, kalau sampai apa tu dah apa ke koperasi lah tentang kalau lagi ke tukar tu. Kalau obat nasional tu ditukar pula balik lagi. Kalau dah dukunnya ke seandainya tidak tahu dukun ni ke alih dukun ni, atau kira-kira kan tahu. Kalau besoknya lah yang apa-apa, bikinnya kan tahu. Tinggal awak untuk ramuan be. Iya, dia penasaran soal dukunnya, Pak. Nah, dukun ini seperti apa orang menjadi dukun? Apakah diturunkan, diwariskan, atau ada ditunjuk, belajar, atau kayak mana, Pak? Nah, cerita. Malah kalau masalah dukunnya, ya setengah tu pas lah kata awak semalam tadi. Setengah tu ada keturunan, nurun menurun. Setengah tu hobinya bidang tu, ya adonya dituntut nama bahasa dusun dituntut lah bodoh. Bahasa apa lah nama bahasa pemindah. Dipelajari. Kalau suka ya belajar, belajar kan tahu obat untuk anak lah dulu, apalagi untuk awak lah yang tua-tua kan tahu. Ada macam-macam dukunnya nak, Pak? Misalnya dukun betina beda lagi, dukun jantan khusus apa lagi? Nyo macam tu dah. Bedanya dukun batinu dengan dukunnya nih jantan tu. Kalau tinu tu nama dukun batinu tu tentang yang mengugohkan obatan orang pada melahir. Dukun batinu. Kalau jantan bisa juga mantu bahasa kami dusun tu obat dari luar nama tu. Bantu dari luar awak jantan tu. Awak lah pernah tu. Untuk mandu yang tanda lah sehari semalam lah dalam kantau ilmu di ilmu silahnya awak arah yang tak ditempuh dalam bisa awak mandu awak keluar. Kalau dukun tinunya tempat yang sakitnya, nah dukun batinu ya nak uang melahir di tempat tempatnya uang yang sakitnya.
Laga tu bantu keluar awak dah sekadar adolah rumah kan. Ado rumah bomoy ke. Hanya di tempatnya melahir ke dukun apa ya nunggu apa ke. Kalau lah bisa hari kira malam di siko sampai malam ke nyala go awak lah bantu. Nggak payah, tapi itu nggak payah datang ke Dah ada tinggal awak ke Jambi pada para muan itu ke. Lah dukun kecuali ada istri awak atau anak awak besok kita terjun. Macam tu ya dah. Bok awak tu lah pernah seperti anak atau anak kakak kiranya adik kira habis dah hal awak terjun apa dah. Kena awak tambah kasihan lagi dah awak masangnya mantap. Kalau ada tu ya dukun tu lah tolong pasang nih orang tuan rumah tu kan senang gotenya dah dibikin ubatnya neneknya lah nyonya bahasa kami dusun poket tengah poket pi tu apa makna ke kalau sakit orang lahir tu punya dibelanyun apanya sihat elok tahu dah wak atau kan gaduh dah induk apa sebab kalau tumbuh dah anak kalau tumbuh dah isteri awak ke tahu lah ke kita dah tak bantu dah dukun mana dah bantu ke mana kan tahu di bahasa dulu tu bilik lah cundung tu nak banyak tongkatnya di penyakit lah parah tu nak banyak ubatnya lodak nih kiranya pilihannya macam-macam. kan tahu. Dicoba dulu. Iya, dicoba dulu. Coba dulu Baru tahu manjur atau enggak. Iya. Berarti macam-macam apa enggak bisa satu dukun tuh ngobati berbagai macam jenis. Iya, bisa dah. Macam ya. Orang nenek pendapatannya, nih kelebihannya. Orang nenek kan kelebihannya, nih kekurangannya. Ada baik kelebihan selesai, ada baik kekurangan selesai. Tahu. Orang nih bidang nih yang tahu, yang tahu kalau semua ada. Ya, kalau datang ke dukun untuk minta dibantu gitu Pak, Ya. ada yang harus dibawa enggak Pak? Atau cara menyampaikannya Ya. berbeda gitu? Jadi gini Bu ya, kalau dulu orang masih kental dengan adat istiadat. Ya. Jadi setiap datang ke rumah dukun itu dia bawa oleh-oleh. Nah, gitu. Apakah itu yang ada dia punya kan kira gitu yang ada dia punya. Setelah itu, setelah diadakan syarat yang diberi oleh dukun kepada yang bersangkutan atau yang sakit tadi, kalau sampai sakitnya sembuh, itu diadakan namanya itu angkat ubat. Angkat ubat. Nah, kalau sebagian tapi di sini tadi itu udah ada yang pakai angkat-angkat dulu, enggak? Belum. Yang kayak mana angkat obat tuh Pak? Nah ini pemberian kita kan kepada orang yang dukun tuh kan, misalnya duit 50.000 atau 10.000, ucapan terima kasih. Ucapannya apa? Ucapan. Jadi itu setelah diobati. Ya setelah diobati dikasih imbalan. Kalau ya pemeti obat itu sepaling tidaknya bubuk putih 3 piring. Bubuk putih. Bubuk putih serta doa. Dibancang. Nah, jadi bubuk putih 3 piring itu dipanggillah salah satu keluarga pegawai sara ke orang adat, kepala dusun atau kepala kampung kan berdoa lah di sana dengan apa tadi Dibancang bubur putih 3 piring tadi. Kalau obat yang kami cerita ini lembadonya ada juga dulu tuh obatnya berupa ayam penarah namanya. Ayam penarah. Ya. Jadi ayam penarah tuh setelah obat dimatikan, kalau sampai kata bahasa kami nak dimatikan obat. Jadi kalau lah selesai kita nak berobat, kalau masih belum juga puas, kalau kita nak berobat ke tempat yang lain, baru bisa pindah. Kalau sudah dimatikan obat kita dengan seorang dukun tadi. Iya, itu tadi kan Pak banyak macam tanaman obat, macam ramuan obat. Nah, terus tadi kan ada dukun. Kita udah ngobrol soal dukun gitu. Nah, kalau diceritakan Pak, kalau
pengobatan modern kan orang datang ke rumah sakit daftar, ya kan, daftar didata, baru nanti masuk ke dokternya, selesai dari dokter bayarnya di depan gitu kan. Kalau dulu di pengobatan kuno tradisional, cara-caranya ada enggak Pak? Misalnya harus mulai dari siapa yang datang, kayak mana, caranya apa yang Jadi dibawa gitu. kalau zaman dulu obat tradisional itu karena adat masih kental zaman itu, datanglah ke rumah dukun, bagi keluarga yang sakit, menemui dukun, dan itu diceritakan hal yang dialami oleh keluarga beliau. Jadi dalam hal itu dia bawa itu seperti yang terutama bawa sirih penampan. Sirih penampan. Sirih penampan. Apa berisi penampannya Pak? Itu penampannya berisi sirih, pinang, Sirih, gambir, kapur. Nah, itu kita sembah sujud kepada dukun minta tolong. Jadi itu syaratnya di depan awal ya. Rokok dalam dalam Rokok penjeren dalam ya. Itu yang awal. Jadi kita sampaikan keluh kesah dari keluarga kita tadi. Maka dukun itu tadi baru perintah kita. Sakitnya apa kira-kiranya kan? Sakitnya, kalau sakitnya katalah seperti demam tadi yang kita bicarakan, sakit demamnya banyak pada hari ini kan. Kalau dia perintahkan ngambil ramuan tadi. Jadi, nah, dia datang ke rumah kita lagi. Datang ke rumah yang saya sakitnya. Baru dia perintah ketengoknya penyakit yang dialami oleh keluarga yang sakit manggil tadi. Dia suruh kita ngambil tuh kalau nyocok demam, kalau sakitnya demam atau sakit kepala, suruh kita ngambil tuh seperti apa, kulit kasai tadi. Baru kita pindahkan ya, disiapkan dulu bahan-bahannya, dukunnya datang ke rumah. Nah, setelah itu diambilnya kulit kasai. Itu tadi kulit kasai pemandu dah. Itu baru pemandu. Ambil, disuruh ambil kulit kasai 3 lempeng tuh, kalau biasanya 3 lempeng. Kan ada petak-petak ini, potong sini, ambil kan. Selempeng. Selempeng, itu potong lagi, potong ini, selempeng. 3 lempeng. Tak lo sebal ini jadilah. Yang penting 3 lempeng. Dikikis potong. Jadi barulah dibikin ramuan itu. Bikin ramuan, dia suruh ambil daun kasai, daun nidai, akan menang, sama resam. Resam itu bukan sembarang resam, Mbak. Ada khusus resamnya. Ada khusus resamnya. Kalau yang di sini itu tidak ada nampaknya, dah. Beda ya Pak? Beda. Ini resamnya resam abu namanya kalau tidak salah. Kalau yang bisa obat, yang untuk obat tuh sampadi. Resam padi. Resam padi kan daunnya agak kecil, tapi kayak batangnya kecil, berabu-abu. Kira gitulah ciri khasnya. Langsung bahan-bahannya sudah siap, dukunya sudah siap, diobati. Diobati. Setelah diobati Pak, kalau langsung sembuh, ada caranya nggak Pak? Atau kalau belum sembuh, mau berobat lagi atau mau pindah dukun, bisa enggak kira-kira? Kalau zaman dulu, kalau langsung sembuh, itu ada juga uang bikin hajatan, ya sedekah, motong ayam kan kalau yang mampu. Kalau yang tidak mampu itu dia sedekah bubur putih 3 piring tadi. Bubur putih 3 piring. Sudah tuh kalau ada namanya tuh atah titin, obat makanannya. Atah titin obat atau angkat obat. Baru disebut dia tuh oleh dukun tadi. Apakah itu kalau yang namanya macam ini, yang kalau udah kasai itu pakai ayam pendarah. Ayam pendarah. Ayam apa Pak? Ayam pendarah. Ayam pendarah. Jadi dibayar dengan ayam. Nah, ayam 1 ekor, beras 1 gantang, pisau 1 buah. Ayam 1 ekor, beras
Satu Satu gentang, gentang, pisau, pisau, Satu buah. satu buah. Itu diserahkan kepada dukun. kepada dukun. Nah, Berarti- inilah bahasanya kita dulu tahu, karena dukun sudah berjasa, mudah-mudahan dia akan memakainya lagi tidak berkah. Jadi yang sudah dipakai itu tidak selamat. Iya. Orang yang berobat tadi. Jangan Gitu. ngulang-ulang ya, Jangan sebelum sampai lah. Pas selesai pengobatannya sehat. Iya, gitu, Pak, ya. sehat. Kalau bahas apa tuh pinta lah berlaku, sumbah lah mengebul, ala boleh tolong kiranya kan. Apa Kalau tuh? usaha lantar dari awak, ya obat tau deh. Itu istilahnya itu. Ya, Nah, itu kalau sembuh ya Pak ya. 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 Ada ucapan terima kasihnya. Ya. Misalnya, wah kok udah seminggu 2 minggu Ya, belum ya. sembuh. Nah, coba pengobatan yang lain ke dukun lain bisa juga Pak. Ya, kalau dulu orang masih, tadi kan kita masalah adat yang kita sampaikan. Iya. Kalau dulu itu orang masih kental dengan adat. Jadi kalau dia satu minggu, kan kalau bahasanya kan 3 hari satu kali bikinnya obatnya, kan tiga hari sekali. Jadi sampai 2 kali 3 hari belum ada juga perubahan, ya baru kita minta ke dukun itu tadi, sampaikan gini Pak, sekarang nampaknya belum ada perubahan. Jadi apakah bisa kami melanjutkan dengan dukun yang lain kiranya gitu kan? Tapi minta izin kepada yang dukun yang pertama tadi. Kalau dukun pertama tadi masih mampu, dia bikin lagi yang lain lagi syaratnya. Banyak caranya kalau dukun. Kalau dukunnya pentar tuh kan. Iya. Banyak beakalnya. Banyak caranya. Dia kan punya teknisnya banyak kan. Iya. Itu kita lah ngobrol banyak ya Pak ya, Iya, soal iya. bahan obat, prakteknya, caranya, siapa yang bikin, Iya. terus cara obatnya kayak mana kan. Nah kalau dari Pak Mazen sama Pak Haji sebagai lembaga adat, Iya. gitu kan, melihat pengobatan tradisional sekarang, harapannya seperti apa Pak? Oke, satu-satu nanti siapa boleh. Ya, sebenarnya kalau kami sebagai orang adat, kami ingin melestarikan hal yang demikian itu. Karena kalau obat tradisional itu mengurangi biaya. Kalau pengobat tradisional itu bagi yang tidak mampu bisa berobat. Bagi yang mampu bisa berobat. Lain halnya bagi Modern. yang modern. Modern ini kalau ada duit bisa berobat. Kalau tidak berduit, Tidak bisa berobat. walaupun sekarang ada yang namanya tuh kartu sehat, ya. BPJS, tapi yang sakit tidak dibayar oleh dana kita. Iya. Yang ngurusnya Yang ngurusnya yang nak sehat, makan, nak nak makan, minum. nak minum, Iya. itu. nak mutu. Dan juga kendaraannya tidak dibayar. Iya. Ya, nah, itu. Kalau Iya, Pak ya. kalau yang tadi dukun tradisional tadi itu kalau kita mampu kasih dia tuh oleh-oleh, kalau tidak dia juga minta. Nah, itu. Tapi Ada kalau kita rasakan mensyukuri, Ya. apa salahnya kita kasihkan kepada yang membantu kita. Iya, Nah, itu. benar-benar. Nah, itulah kira-kiranya. Oke, Pak ya. Kalau dari Pak Mazen, apa Pak? Sabtu kalau gayep siapa? Macam itu lah ya. Ya, Intinya semua itu intinya lah ada. ada bahannya, sayang kalau enggak kita manfaatkan Ya. ya Pak ya. Ya, Enggak kita lanjutkan. ya dura ya tahu saya kau po. Tentu sama sejalan go yang tahu bancang pon gitu. Iya, terima kasih kepada Pak Mazen dan Pak Mustafa dan bapak-bapak lembaga adat yang ada di belakang kamera gitu. Jadi kita habis ngobrolin soal pengobatan tradisional yang ternyata dengan keberadaan hutan adat, dengan kebiasaan perilaku itu membentuk sebuah relasi budaya yang kental ya gitu. Jadi kalau berbicara soal alam, masyarakat, dan budaya itu gak bisa dipilih. Ya. Gitu, nggak bisa dipilih, cuman dipilih manusianya aja, Ya. alam sama budayanya ditinggal, itu nggak bisa ternyata. Nah, Jadi 3 ini saling menguatkan, jadi semoga nanti ke depan masyarakat adat, kebudayaan, dan juga hutan adat atau alamnya ini bisa sama-sama berdaulat atas apa yang kemudian mereka miliki. Terima kasih. terima kasih banyak.